Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selamat datang di channel Agus Susanto. Mudah-mudahan informasi yang kita berikan ini akan memberikan inspirasi bagi kita. Kali ini pemirsa, kita akan membahas tentang survival manusia. Jadi kita lihat ya, manusia ini sekarang hidup tersebar di seluruh penjuru pelosok bumi, ya, yang berawal diduga dari sekitar Ethiopia, habis ini kemudian menyebar ke seluruh dunia. Jadi yang menjadi pertanyaan itu adalah bahwa manusia sebenarnya secara fisik itu relatif lemah ya dibandingkan dengan hewan-hewan yang lain. Tetapi secara keberlangsungan hidup, survival, itu manusia nampaknya yang paling berhasil di muka bumi. Nah, ini karena berbagai macam akal pikirannya, kemudian daya adaptasinya. Kita akan kita lihat bagaimana manusia mampu beradaptasi dengan lingkungannya, yang termasuk yang justru sangat ekstrim. Wah, ini sangat luar biasa. Nah, inilah kemampuan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Ya. Jadi manusia ini mampu bertahan hidup di apa ya, hampir yang dapat dikatakan tidak masuk akal. Wah, gitu. Dan itu menjadi berkembang. Dan untuk masalah berkembangnya itu tergantung pada sisi takdir gitu ya. Itu karena takdir. Contohnya ya, yang orang sudah hidup, kenapa sih mau hidup di daerah yang sangat dingin ekstrim, di Siberia sana, di Rusia utara lagi yang sangat dingin? Ya karena gimana? Karena dulu ada orang tuanya sudah di situ, takdirnya lahir di situ, iya kan? Jadi otomatis ya kita tidak bisa menolak takdir ini. Makanya berkembanglah di suatu tempat tersebut. Inilah yang menjadi beberapa eh, mampu hidup di beberapa tempat ekstrim di muka bumi. Nah, ini perlu kita eh, ceritakan bersama-sama. Itu pemirsa. Jadi yang kita mulai, yang pertama ini ya, coba kita lihat tempat yang ekstrim itu apa saja. Yang pertama sesuai dengan gambar ini ya. Nah, itu adalah manusia sebenarnya itu mampu hidup juga di dalam tanah. Nah, di dalam tanah, nah, gitu. Di dalam tanah ini eh, tidak hanya yang zaman dulu yang biasa ya masuk gua gitu, kemudian hidup di dalam digali secara manual untuk perlindungan diri sebenarnya dari perang. Makanya sekarang yang lebih terkenal lagi adalah hidup ini dengan menggunakan bunker. Oh, bunker di dalam tanah. Itulah survival. Nah, ini contohnya di gambar di belakang saya ini. Ini ada di Australia ya. Itu dia mempunyai rumah yang tinggal di dalam tanah. Nah, dulu kan banyak kita untuk apa kepentingan perang itu seperti terowongan ruang dalam tanah. Nah, itu pertama mampu dalam tanah. Bunker kalau yang apa untuk menghindari perang. Berikutnya, ya ini berikutnya manusia juga mampu hidup di atas air. Kalau yang normal itu adalah
di atas tanah ya, di atas tanah. Tetapi juga beberapa suku di dunia ini mampu hidup di dalam air. Contohnya ya, dari Indonesia ini suku Bajo. Nah, kalau di perbatasan Malaysia sana, yang di Sabah sana Bajau. Jadi mereka rumah-rumahnya juga di atas laut gitu, di atas laut, beda, tidak di atas tanah, sambil bermain-main. Kemudian di Thailand juga ada, di beberapa tempat mampu hidup di atas air ini. Bahkan kalau yang zaman sekarang modern, nah itu hidupnya di dalam air, tapi hotel lah kan gitu, itu hotel. Nah, jadi ini hidup di laut juga bisa. Nah, belum lagi kalau di kapal ya, kalau idenya itu di kapal apa berbulan-bulan keliling lah, kapal induk misalnya. Tapi ini yang hidup sehari-hari. Berikutnya adalah hidup di atas pohon. Oh, ini untuk survival juga ya. Jadi ini hidupnya eh, di atas pohon. Nah, itu kenapa? Ya kalau zaman dulu menghindari predator yang lain, hewan-hewan besar lain yang tadi fisiknya lemah, makanya membuat rumah di atas pohon. Nah, ini di apa ya? eh, Pasifik ini di suku Korowai itu hidupnya tinggalnya yaitu di atas pohon. Ini tadi survival dalam bentuk yang lain. Ya, tinggal di atas pohon. Nah, ini kan nggak biasa ya, donjong tinggi itu. Nah, untuk menghindari eh, serangan predator-predator yang lain tentunya. Nah, berikutnya eh, survival manusia itu yang sangat ekstrem. Nah, itu adalah hidup di ketinggian. Nah, ini hidup di tebing-tebing yang sangat tinggi. Nah, ini contohnya di Cina, di Guangxi maupun di Sichuan. Nah, ini membuat rumah, nah, yang sangat tinggi tebing. Jadi ini sebenarnya ya sangat berbahaya. Jadi kalau apa namanya, eh, ya terpeleset tahu sendirilah. Tidak usah ceritakan ini. Naik tangganya pun tinggi sekali, membawa makanan, membawa anaknya. Ya, ya, karena zaman dulu karena ada cerita juga ini untuk menghindari peperangan yang dikejar-kejar musuh. Kayak juga gitu. Jadi ini hidup di dalam tebing yang sangat tinggi dan curam. Tentunya sangat berbahaya di sini, sangat berbahaya. Tergelincir, ya itu maksudnya sangat berbahayanya di letaknya ada di situ. Ini kan hidup di eh, tebing ini ya. Nah, ini di belakang saya, karena hidup di tebing-tebing, itu sebenarnya tidak hanya di Cina, di Amerika Latin juga di dataran tinggi. Tetapi ada yang ekstrim, memang ada yang kecil, tinggi rumahnya, kan begitu. Itu tadi yang eh, kalau yang suka takut ketinggian ya ngeri lah. Kemudian juga mampu hidup di tempat yang dingin. Ya, ini di beberapa tempat di bumi ini dingin, di kutub utara maupun di selatan. Dan ini yang utara contoh-contohnya di Rusia bagian utara, di daerah Siberia, di daerah Yakutia, Yakut. Jadi suhunya bahkan bisa mencapai minus 71 derajat Celcius. Sangat dingin. Nah, ini saya pun kalau di tempat dingin udah nggak tahan, jarang mau mandi ya kan, kemudian sering pipis ya kan gitu. Jadi bayangkan untuk bertahan hidup di ini Rusia Utara ya ini. Nah, ini bahkan untuk hidupnya mampu memelihara ternak. Itu betapa dinginnya. Bahkan suhunya itu jarang positif gitu, jarang minus terus kan gitu, minus terus. Tapi juga mampu berkembang survival. Nah, jadi tidak bisa mengelak lagi eh, karena memang dilahirkan di situ. Jadi ini bayangkan survival ya manusia tadi yang berbagai macam cara ini nih yang di daerah dingin ya, di daerah dingin.
Jadi ini ternaknya pun ada. Jadi kalau pas musim salju juga apa berat ini ya artinya pada mampu. Nah, ini salah satu untuk menyediakan kebutuhan eh, hewani, protein hewani. Nah, jadi ini tadi sudah kita ceritakan tempat tinggi, suhu dingin, nah itu mampu manusia hidup di sini. Berikutnya yang lebih seru lagi, eh, manusia juga mampu di tempat yang panas di apa ya Amerika, di Iran, pokoknya ini yang di gurun-gurun di Afrika, di Sahara, di apa Algeria, Tunisia sangat eh, panas gitu, bisa 56 derajat di Kuwait. Nah, ini di daerah-daerah itu suhunya luar biasa panas. Ya. Saya sendiri merasakan yang pernah 46 derajat itu sudah aduh panasnya luar biasa. Dan di Indonesia pernah sekitar 34-35 aja dah kita udah gelisah wah gitu. Nah ini dalam kehidupan sehari-hari di gurun biasanya yang sangat panas kayak gitu. Selain itu gurun juga selain panas juga terpencil sehingga kalau dalam perjalanan itu pakai mobil pernah ada cerita mogok minta bantuan dulu terpencil nggak bisa ya meninggal gitu. Nah itu eh, pemirsa jadi survival manusia yang di berbagai macam suasana. Jadi bisa hidup di dalam tanah, bisa hidup di atas air, bisa hidup di tebing yang sangat tinggi, di atas pohon, di suhu yang dingin, suhu yang panas, mampu berkembang. Ini mudah-mudahan memberikan inspirasi supaya kita yang hidup di tropis ini yang tidak ekstrim tentunya akan kita menambah rasa syukur kita sehingga lebih produktif lagi dalam kehidupan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.